Kembali lagi di acara Ngomik, Ngobrol Akademik. Bersama saya dengan Trisna. Kali ini dengan tema yang cukup menarik, yaitu tentang pentingnya mengetahui risiko keamanan informasi di kampus. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Indri Sudanawati Rozas, MKom. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi UIN Unan Ampel, Surabaya. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Lab di ITGRC atau Governance, Risk and Compliance di Fakultas Saintek UINSA. Selain itu juga beliau saat ini bekerja di Cevima sebagai Risk Mitigation Inspector. Nah, apa kabar Bu Indri? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama. Publik ini sempat kemarin heboh dengan adanya pemblokiran karena belum mendaftar di PSE, Bu, oleh Kominfo. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar seperti Yahoo, terus kemudian PayPal, kemudian Steam, itu bahkan diblokir aksesnya karena belum mendaftar di sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Nah, sebenarnya apa sih PSE itu dan mengapa perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan PSE di Indonesia? Baik, jadi itu pertanyaan yang sangat menarik, Mas Trisna, karena sekaligus kita mencoba menjelaskan ke publik. Betul. Ya, apa itu PSE, karena seperti biasa lah, masyarakat kita itu seringnya itu tertrigger oleh hal yang viral gitu ya. Kenapa kok diblokir gitu ya. Tetapi PSE itu sendiri nggak paham. PSE itu apa? Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, PSE itu singkatannya sudah disebutkan, penyelenggara sistem elektronik. Itu nggak tiba-tiba sih Mas Trisna sebenarnya. Jadi sudah ada perpres yang mengatur tentang PSE itu sejak tahun 2019. Tepatnya adalah Perpres nomor 71 tahun 2019 yang mengatur dua jenis PSE. Nah, PSE itu sebenarnya Mas bukan hanya yang swasta. Ada dua, yang pertama PSE yang lingkup publik, yang satu yang kita nih swasta disebut dengan lingkup private. Okay. Nah, oleh pemerintah PSE yang lingkup private inilah yang ditembusi dengan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, di dalam Permen Kominfo itu kemarin, Mas, disebutkan bahwa permen tersebut aktif gitu ya, atau mulai berlaku itu per tanggal 20 Juli 2022. Yang disebutkan jika ada PSE lingkup private yang tidak terdaftar sampai tanggal 30 Juli, maka akan diblokir. Jadi ceritanya sebelum tanggal itu tuh sebelum-sebelumnya sudah disosialisasi, hanya saja mereka dalam tanda petik ya bandel, nggak segera daftar, ya sudah akhirnya pada tanggal 30 Juli diblokirlah oleh Kemkominfo. Jadi istilahnya sebenarnya kemarin itu adalah karena mepet-mepet gitu ya, iya, mepet-mepet deadline-nya. Mereka nggak sempat untuk mendaftar. Gitu ya. Nah, terus di Cevima ini sebenarnya apakah produk-produk di Cevima sudah didaftarkan di PSE, Bu, sebenarnya? Nah, gitu ya. Cevima ini sebagai perusahaan swasta yang taat pemerintah dan care terhadap klien, gitu ya. Sebenarnya kita bahkan sebelum viral pemblokiran itu sudah, Mas. Gitu. Jadi saya sebutkan saja ya, Cevima Pay itu per tanggal 29 November 2021 sudah terdaftar, Mas. Bahkan udah jauh-jauh hari sebelum itu ya. Kemudian kita nyusul lagi tuh Siakat Cloud. Ini yang paling banyak klien kita kan Siakat Cloud ya. Betul. Siakat Cloud itu 2 Desember sudah terdaftar, Mas, di PSE. Aman. Sudah aman ya, Bu. Aman. Untuk kondisi sekarang sebenarnya Cevima dengan produk-produknya itu sudah semua didaftarkan di PSE. Jadi perguruan tinggi tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk-produk di Cevima itu karena sudah terdaftar di PSE, begitu ya, Bu. Jadi sudah comply kita dengan peraturan Kominfo. Oke. Gitu. Ya, begini Bu. Jadi akhir-akhir ini itu publik sempat dihebohkan juga dengan adanya peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Nah, hal-hal yang diretas itu seperti data-data pribadi mereka seperti terkait data SIM, kemudian bahkan kemarin ada juga data dari KPU itu juga dibobol kayak gitu oleh peretas. Nah, akhirnya publik mulai aware nih, Bu. Sebenarnya data-data pribadi itu penting untuk dijaga. Tapi sebenarnya data pribadi itu apa sih, Bu? Dan mengapa kita perlu menjaga atau melindungi data pribadi tersebut? Oke. Ini menarik juga, Mas. Lagi-lagi kita mencoba mengedukasi kan ya. Karena selama ini
publik itu nggak aware, dikiranya data KTP itu biasa aja gitu ya. betul. Jadi kadang itu ada kehilangan KTP di foto, di share gitu ya. Padahal itu harusnya ditutup NIK-nya. Pertama, saya sebutkan data yang paling krusial itu NIK, itu jelas. Selain NIK, tanggal lahir, dan satu lagi Mas, yaitu data nama ibu kandung. Oke. Karena dengan 3 data ini, potensi untuk terbobolnya nomor rekening beserta isinya itu tinggi Mas. Jadi harus hati-hati. Nah, kita nih di perguruan tinggi, sadar atau tidak, ternyata kita data itu juga tersimpan di universitas masing-masing. Wah, berarti ada tersimpan bahaya di situ ya, Bu? Betul sekali. Jadi itu harus di-manage. Itu adalah data pribadi. Nah, pemerintah kita sebenarnya juga sudah peduli Mas dengan hak dari perlindungan data masyarakat. Bentuk kepedulian pemerintah adalah adanya RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi yang bahkan sudah disahkan Mas Trisna. Oh gitu. Jadi itu masih fresh nih ya, baru disahkan di rapat paripurna kelima DPR pada tanggal 20 September 2022. Baru kemarin. Dan itu sudah disahkan. Artinya semua sistem penyelenggaraan PSE itu tadi, baik yang publik maupun privat, harus care terhadap perlindungan data masyarakat. Berarti ini pemerintah pun sudah memfasilitasi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Bu. Berarti semua orang itu wajib menjaga data pribadi mereka. Betul sekali, Mas Tris. Nah, berarti sebagai perusahaan pun juga kita wajib juga untuk menjaga data pribadi, terutama terkait dengan mungkin di kampus ya, Bu, terutama di kampus ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, tips-tips supaya kampus ini sebagai organisasi ya bisa menjaga data pribadi tersebut dengan baik kayak gitu? Oke. Nah, kembali ke tadi ya. Tadi saya sebutkan NIK, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Itu kan data yang sangat pribadi. Dan itu tercatat di dalam biodata mahasiswa. Biodata mahasiswa itu datanya tersimpan di kampus. Jika kampus tidak menjaga dengan baik data-data tersebut, maka ada kemungkinan Biorka mengambil data dari kampus, kan begitu Mas Trisna. Nah, yang pertama tentu saja manajemen dari universitasnya, Mas. Perguruan tinggi itu harus paham bahwa itu data penting dan data pribadi yang harus dijaga. Jadi, sistemnya harus aman. Nah, tetapi kalau kita bicara perguruan tinggi, Mas, kan tidak semuanya memiliki support system yang oke ya, resource-nya plus aplikasinya. Itu kan tidak mudah ya untuk memiliki aplikasi yang secure, karena harus enkripsi lah, apalah gitu ya. Nah, ada tips yang kedua, Mas. Jika yang tadi manajemennya merasa tidak mampu, kan itu bisa diukur ya, masing-masing perguruan tinggi bisa mengukur diri lah, mampu nggak sih nge-keep data sekian banyak tetap secure gitu. Jika itu tidak mampu, sebenarnya ada tips yang kedua, Mas, yaitu melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta penyelenggara pelayanan untuk aplikasi akademik. Misalnya Cevima tuh, Cevima kan punya Siakat Cloud. Nah, di mana pastikan pihak ketiga yang diajak untuk kerjasama itu juga secure, Mas. Karena kan intinya kita mau mengamankan nih, jangan sampai kita milih pihak ketiga yang justru sama-sama nggak aman dengan kampusnya sendiri. Itu sih, Mas. Jadi, berarti kita harus benar-benar memilih pihak ketiga yang benar-benar cocok gitu ya, Pak. Yang bisa care terhadap gitu ya, keamanan data yang ada, terutama data-data pribadi terkait mahasiswa bahkan dosennya ya gitu ya, Bu. Yang ada di biodata gitu tadi ya. Nah, kembali lagi ke Cevima, berarti apa sih, Bu, sebenarnya langkah-langkah yang coba untuk dilakukan oleh Cevima supaya bisa meningkatkan keamanan informasi di aplikasi yang ada di Cevima? Nah, Cevima itu kan PSE private. Kita pertama tidak boleh main-main ya, karena kita bicara data sekian banyak orang yang terdaftar di database kita. Sehingga Cevima itu tidak tinggal diam untuk itu. Kita juga memanage resiko kebocoran itu dengan cara, salah satunya, kita meletakkan data kita bukan di tempat sembarangan, Mas. Kita pakai AWS. Jadi di AWS itu, siapa sih yang nggak kenal AWS gitu ya. Jadi kenapa kita memilih AWS? Alasannya yang pertama, AWS mengikuti standar keamanan pemerintah Indonesia. Mau UU PDP, mau syarat-syarat apapun, AWS ketika masuk ke Indonesia sudah comply terhadap itu semua. Yang kedua, infrastruktur di AWS itu dipantau
24 jam kali 7 hari, Mas. Oke. Jadi benar-benar dia sudah menjamin itu. Makanya Sevima percaya untuk menitipkan ke sana. Yang ketiga, AWS sudah bersertifikat jaminan keamanan internasional. Oke. Dan yang terakhir, bukti dari 1, 2, 3 tadi itu AWS dipilih oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga super apps di dunia ini. Wow. Dan Sevima ikut itu gitu ya, karena ini sudah trusted, ya sudah kita percaya. Jadi kita benar-benar memilih service cloud yang benar-benar terpercaya, yang sudah dipakai oleh banyak perusahaan besar gitu ya, Bu. Betul sekali, Nah, Mas. selain itu juga ada nggak sih, Bu, langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Sevima untuk meningkatkan keamanan? Ini menarik ya cerita, karena ini kan usaha Sevima untuk menjamin keamanan data klien. Selain secara fisik, kita menitipkan data di AWS, sebenarnya kebocoran itu kan nggak hanya secara fisik saja, Mas. Masih ada potensi kebocoran di sisi lain. Misalnya pada saat proses migrasi data, lagi ngopi data, nggak secure dan sebagainya, itu jadi awareness kan harus terbentuk di seluruh perusahaan Sevima. Sehingga Sevima itu sendiri saat ini sedang proses, Mas, untuk menuju sertifikasi ISO 27001 di Sevimanya. Gitu. Oke. Nah, apa sih, Bu, sebenarnya ISO 27001 ini? Oke, ISO 27001 itu apa? ISO adalah sertifikasi standar internasional. Itu kita kenal ya, ISO itu sering. Tetapi untuk seri 27000 ini yang mungkin masih cukup baru ya, apalagi banyak untuk orang yang belum tahu paham, gitu ya. Nah, sebenarnya memang relatif baru sih, Mas. Karena baru tahun 2005 ISO mengeluarkan seri 27001. Nah, itu adalah ISMS, Mas, Information Security Management System. Di dalam kerangka kerja ISO 27001, kita diajarkan untuk memanage keamanan informasi mulai dari pada saat proses collecting data, proses perjalanan data, penyimpanan data, dan bahkan retensi data itu semuanya diatur. Di semua level gitu ya, baik level teknikalnya, level strategiknya, semuanya diatur. Jadi itu dia sebuah kerangka yang utuh untuk menjamin Sevima itu memang peduli terhadap keamanan informasi secara organisasional. Jadi selain juga kita menitipkan ke service yang benar-benar terpercaya, tapi kita juga ingin berusaha untuk semua proses yang ada di dalam Sevima itu benar-benar aman gitu ya, aman terkait informasi keamanan informasinya terjamin gitu ya, dengan mengikuti ISO 27001. Oke. Baik, jadi sebelum kita menutup diskusi kali ini, saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya Sevima ini sudah comply dengan PSE bahkan sejak tahun 2021. Jadi jangan khawatir karena Sevima sudah mendaftarkan penyelenggaraan sistem elektronik ini di Kominfo. Jadi tidak ada namanya blokir-blokiran gitu ya, karena sudah aman. Yang kedua, terkait perlindungan data pribadi, kita sudah berusaha untuk memastikan data-data yang ada dalam sistem kita itu aman. Kita karena menitipkan cloud service kita di AWS. Jadi salah satu cloud service yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar bahkan itu di internasional gitu ya, hanya di lokal kayak gitu. Dan selain itu juga kita berusaha untuk menuju ke standar yaitu ISO 27001 terkait sistem keamanan informasi. Jadi pimpinan PT tidak perlu khawatir lagi untuk memilih service yang ada di Sevima. Baik, terima kasih banyak Bu Indri atas insight-nya. Semoga bermanfaat bagi para Civitas Akademika ya, Bu ya. Baik, sekian video ngomik kali ini. Semoga bermanfaat. Klik like, share, and subscribe di YouTube Sevima Official. Terima kasih banyak. Sevima, Revolutionize Education. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.